Oke, mungkin bisa kita mulai ya, teman-teman, untuk malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Ruby to Lab AI, di mana Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ikuti bersama ya, teman-teman. Webinar yang membahas tentang membangun startup AI dari akselerator ke investor, dan tentunya bersama pembicara kita, Kak Dewananda, yang pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Dan sebelumnya, kita mungkin kenalan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama ikut event dari Ruby Talib AI atau webinar dari Ruby Talib AI, siapa sih Ruby Talib AI? Kok ngadain webinar tuh siapa tahu sebenarnya? Nah, kita adalah perusahaan teman-teman yang bergerak di bidang AI tentunya, di mana servis kita itu berfokus pada akademi dan solution enabler, yaitu AI Academy and Solution Enabler. Nah, di layanan kami yang pertama itu ada AI Consultation for Enterprises, kemudian Custom AI Solution untuk OCR, chatbot, dan lain-lain. Kemudian kita juga ada AI Model Deployment and Integration, dan AI Academy, kemudian AI Talent Managed Service, dan Corporate AI Training. Ini untuk pelatihan dari company-company atau perusahaan atau organisasi untuk mengadakan pelatihan AI, teman-teman. Nah, ini ada beberapa portofolio kami yang sudah kami kerjakan. Ada beberapa project, teman-teman. Yang tadi kita sebutkan ada OCR, kemudian kita juga sudah pernah ngerjain customer service chatbot yang berbasis AI untuk jawaban kompleks. Kemudian kita juga mengerjakan chatbot for internal data yang kita hubungkan dengan dokumen, kemudian SQL, dan juga web search. Dan kemudian kita ada pernah auto QC juga, teman-teman, untuk mendeteksi crack dan juga defect detection, di mana ini kita pernah untuk bantu perusahaan-perusahaan terutama di bidang mining, di pertambangan, dan juga beberapa case untuk perusahaan manufacturing, teman-teman. Kemudian kita juga ada video analytics safety gear, dan juga yang terakhir kita ada AI company training. Nah, ini adalah beberapa clients. Ada 17 klien sampai saat ini, teman-teman. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kita kemarin juga bantu dari Telkom University untuk membantu implementasi AI ya di sana. Dan juga ada 30 lebih proyek yang setelah kita selesaikan. Nah, selain itu kita juga AI Academy, teman-teman. Selain Solution Enabler, kita juga membuka kelas. Jadi kayak semacam online kelas ya. Teman-teman mungkin sudah nggak asing online kelas AI karena sudah banyak sekali yang mengadakan ya online kelas. Kita juga ada online kelas di mana kelas-kelas kita ada machine learning, LLM, NLP, computer vision, data engineering, dan juga Python programming for AI. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa Ruby Talib AI itu kita membuka online kelas itu setiap bulan pasti kita buka. Setiap awal bulan biasanya kita buka ada 3 online kelas, dan juga akhir bulan ya kita buka online kelas juga. Nah, untuk online kelas yang sedang kita buka di bulan ini dan yang akan mulai sebentar lagi, yang pertama ada machine learning on production, di mana teman-teman nanti akan belajar machine learning sampai tahap production. Dan kelas ini akan kita mulai hari Ahad besok ya, teman-teman. Untuk info selanjutnya nanti teman-teman mungkin bisa baca, daripada saya menjelaskan terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa baca, bisa explore sendiri dari link nanti yang akan saya share juga di grup ya, teman-teman, di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua ada kelas Computer Vision, di mana teman-teman nanti akan belajar untuk implement 9 use case Computer Vision, mulai dari pembentukan model sampai training, bahkan sampai pembuatan model survei. Di mana 9 use case nanti yang teman-teman pelajari ini benar-benar ready dan siap untuk deploy ke production. Ada 10 pertemuan ya untuk Computer Vision ini, teman-teman. Nah, ini adalah kelas yang eksklusif istilahnya dari Robi Talib AI. Karena kita ada 28 sesi pertemuan, teman-teman. Di kelas AI Superclass ini, teman-teman nggak cuma belajar satu topik AI aja. Kan ada computer vision, ada NLP. Nah, di kelas ini, teman-teman akan belajar ada 4 topik ya. Ada machine learning. Teman-teman belajar computer vision juga, kemudian NLP, dan juga LLM. Di mana
dari 28 pertemuan ini nanti akan benar-benar fokus ke project dan akan banyak mini project yang teman-teman bisa kerjakan. Dan pada akhirnya output dari ikut kelas ini adalah teman-teman punya portofolio AI. Karena kita fokusnya ke arah situ ya teman-teman, ke portofolio project. Nah, kemudian selanjutnya ada NLP Superclass. Kalau misal teman-teman ingin belajar satu topik aja kayak misal ingin belajar NLP aja, nah teman-teman bisa ikut NLP Superclass ini. Kita mulainya masih agak lama sih teman-teman, 3 November ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa baca-baca dulu untuk info-info kelasnya, sehingga teman-teman bisa benar-benar dapatkan apa yang teman-teman inginkan dari ikut online kelas ini. Nah, kemudian selain online class, karena di online class itu tadi adalah kita belajar secara interaktif, teman-teman. Online, kita ketemu mentor secara langsung. Teman-teman bisa nanya langsung ketika belajar, mungkin ada permasalahan. Nah, teman-teman bisa langsung tanya ke mentornya di sesi kelas langsung. Nah, sedangkan di video course ini, kita juga ada belajar AI, tapi lewat video rekaman. Jadi, teman-teman lebih fleksibel sebenarnya untuk belajar tanpa terikat jadwal ya, teman-teman. Dan juga di video course ini nanti kalau misal teman-teman mengalami atau menemukan permasalahan ketika belajar menggunakan video, kita ada semacam grup diskusi ya teman-teman. Dan juga LMS atau Learning Management System, di mana teman-teman bisa tanya langsung nanti ke mentornya, tapi secara tidak secara interaktif ya teman-teman, karena beda dengan on class, teman-teman tanya nanti akan dijawab ketika mentornya mungkin tersedia untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Nah, ada banyak video course teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di link ini academy.rupitolab.ai. Nanti bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan untuk belajar AI teman-teman. Dan kita juga ada yang gratis teman-teman. Ada belajar PyTorch, kemudian machine learning, ada backend development dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mulai dulu kalau misal penasaran mulai dari yang gratis dulu. It's okay teman-teman. Nah, yang terakhir nih, kita ada bimbingan riset AI, teman-teman. Jadi, bimbingan riset AI ini adalah kita terfokus kepada teman-teman yang mungkin sedang mengadakan penelitian atau mungkin tugas besar ya, bukan tugas besar, tugas akhir. Nah, tugas akhir untuk teman-teman mungkin yang lagi skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, ini teman-teman bisa banget untuk ikut ini. Kalau misal teman-teman kepikiran pengen mengadakan riset atau penelitian tentang AI, tapi mungkin nggak tahu ya ini harus mulai dari mana. Tapi teman-teman udah punya ide nih, oh aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi teman-teman nggak punya ide, kemudian prakteknya gimana, nanti actionnya gimana, teman-teman nanti kita akan bimbing, tentunya bersama mentor yang expert di bidangnya, dapat arahan metodologi dan juga codingnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman eh, baru apa ya, belum ahli di codingnya, nanti akan dibantu oleh expertnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk perkenalan dari Ruby AI. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait service dari kami atau ingin tanya-tanya aja seputar AI, teman-teman bisa chat di WhatsApp yang tersedia, teman-teman. Jadi di grup WhatsApp webinar tersebut kan ada admin-admin nih. Teman-teman bisa tanya di situ dan juga di adminnya Ruby AI. Ya, mungkin itu saja teman-teman untuk sedikit perkenalan dari kami. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti webinar ini yang insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir sekali lagi. Dan untuk selanjutnya kepada Mas Dewananda, kami persilahkan Mas untuk bisa memulai webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih Siap. Mas Nasi. Iya, Sebentar ya, sama-sama. saya share screen bentar ya. Oke, siap. Oke, oke. Sudah jelas ya kelihatan ya PPT-nya. Aman Mas, kelihatan.
Kok ini dia. Oke, selamat malam semuanya. Pertama, terima kasih kepada Ruby Talib AI yang telah mengundang saya untuk sharing webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewananda. Saya founder dari Impressive, sebuah workflow automation platform. Dan saat ini saya akan sharing tentang perjalanan saya bangun startup AI, terus mengikuti startup akselerator hingga pitching ke investor. Yang mau connect dengan saya, tinggal scan aja. Di sini ada link LinkedIn saya. Oke, kita mulai ya. Semuanya dimulai ketika saya melihat tools ini di tahun 2024. Pasti teman-temannya sudah banyak tahu tools apa ini. Coba kasih jempol yang teman-teman kalau tahu tools apa ini. Oke. Jadi ini toolsnya Enaken untuk membuat sebuah workflow automation. Saya melihat ini pas tahun 2024, di akhir tahun 2024. Nah, saya melihat potensial yang sangat besar dari aplikasi ini, di mana kamu bisa membuat otomasi secara fleksibel, secara powerful, dan membuat AI agent yang sangat powerful. Tetapi, pas saya pakai, saya ini seorang tech developer, pas saya pakai, itu rumitnya minta ampun. Jadi itu susah untuk awal-awal belajarnya, itu learning curve-nya itu so hard. Bahkan sebagai tech developer. Jadi apa solusinya? Saya membuat versi yang lebih simpel untuk yang bisa dipakai sama orang non teknikal atau orang awam dan bisa lebih accessible. Maksudnya lebih accessible, saya membuat versi mobile versionnya, yaitu aplikasi Play Store dan iOS. Sehingga orang yang nggak punya laptop itu bisa bikin automation yang canggih. So, 7 months of building this MVP, saya menggunakan Cursor sebagai kode editor, menggunakan Next.js sebagai front-end-nya, Node.js servernya, menggunakan database MongoDB, dan Redis sebagai QQ, Q, dan Catch-nya. Dan sini workflow editornya saya menggunakan Reactflow, Zustand sebagai state management, Golang beberapa servisnya, backend servisnya, dan kapasitor JS. So setelah 7 month, jadilah MVP-nya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Mirip-mirip, cuma dia bisa dibilang lebih simple. Dan di sini sudah ada fitur workflow AI Magic Builder. Jadi tinggal prompt chat mau otomasi apa, nanti AI-nya akan generate workflow tersebut. Seperti ini. Ini sudah ada di aplikasi Play Store-nya. Tapi untuk yang di iOS itu masih coming soon. Oke, saya buat ini selama 7 bulan. Selanjutnya, setelah 7 bulan, saya buat ini dan saya rilis, saya mulai membuat konten tentang aplikasi saya. Nah, di sini saya di reach ke beberapa orang yang kebetulan itu adalah alumni dari sebuah venture capital. Nah, dari alumni sini, saya dikenalin lah dengan venture capital ini. Terus gimana cara masuknya, saya dikenalin. Terus pas kebetulan, saya pas selesai buat MVP, pas kebetulan saya menemukan post ini di LinkedIn. Nah, sebelum saya buat aplikasi ini, saya itu nggak pernah main LinkedIn. Jadi saya main LinkedIn itu baru-baru aja pas aplikasi saya rilis MVP-nya, baru saya buat LinkedIn untuk nge-share di sana. Nah, kebetulan saya di-share ini sebuah postingan dari Hasan Visi. Jadi untuk mengikuti cohort 3. Startup Accelerator di cohort 3, di sini saya ikuti terus masukin form-formnya tentang apa startupnya, terus problemnya yang diselesaikan apa, solusinya apa, seperti itu. Setelah saya daftar, saya pasti ada interview prosesnya. Nah, teman-teman, di interview proses ini pastinya memakai bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus prepare untuk English talk-nya. Yang penting jelas saja, nggak perlu yang terlalu fancy gitu. Grammar mistake is okay, yang penting yang diomongi jelas, terus pas listeningnya jelas. Karena ini venture capital yang internasional ya. Jadi yang ngikut ini dari berbagai negara. Ada yang dari UK,
Ada dari USA, ada dari Dubai, dan banyak dari berbagai negara. Nah, di interview proses ini, alhamdulillah saya lolos. Keterima, saya dimasukkan ke grup Discord-nya. Nah, di grup Discord ini kita bisa networking lah kepada teman-teman siapa dengan coaching-coaching, share resource, sharing-sharing sini. Nah, di sini tentang tempat-tempat sharingnya lah. Terus setelah terima, kohort itu dimulai. Jadi kohort itu apa? Kohort itu kayak gini, kayak perkumpulan startup dijadikan satu nih. Nah, dari situ kita banyak belajar banyak hal, sharing, cara buat pitch deck yang bagus, cara pitching itu gimana. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa coach ya. Ini coach Muhammad Malik, ini from UK, dari UK. Ini coach Haider, kebetulan ini coach saya yang saya pilih dari Singapura. Dan ini ada yang dari UK, ada yang dari USA juga, cuma nggak kelihatan dia. Oh ya, nggak ada. Nah, di sini dari Australia, Semi. Nah, ini jadi berbagai negara ini dari Arab, Arab Saudi. Jadi benar-benar dari seluruh dunia itu dikumpulkan jadi satu. Nah, enaknya di kohort ini, bedanya dengan seperti Antler, startup accelerator dengan Antler atau juga YC maybe. Nah, mereka itu offline. Jadi kohortnya itu offline. Jadi harus datang fisik ke sana. Dan itu pasti makan banyak biaya. Tapi untuk Hasan Visi, untuk proses teachingnya, belajarnya, itu dia online semua selama 5 weeks, 5 minggu. Jadi enaknya. Oke, lanjut. Nah, di sini mulailah coaching sessionnya. Di sini kita dipelajari cara buat pitch deck yang bagus, terus cara pitching. Nah, pitchingnya itu dibatasi 3 menit. Jadi kita menjelaskan semua business overview kita, problem, solution, and business model, founders, and traction. Nah, itu kita harus jelasin selama 3 menit menggunakan bahasa Inggris. Dan ini kebetulan coach saya, kalau bisa dilihat teman-teman ini mirip ini ya, mirip vokalisnya Coldplay, Chris Martin. Nah, jadi ya dilatih cara buat pitch deck yang bagus, yang salah itu gimana, yang benar itu gimana, bener-bener dilatih di pitch decknya. Selama 5 minggu itu ini aja dibahas. Yang penting sampai benar-benar perfect. Jadi itu kita latihan pitch itu 100 kali, diulang-ulang, diulang-ulang terus sampai benar-benar dia di luar kepala. Jadi tinggal ngomong aja. Kalau kita debar pun ini anxiety, nah itu kalau kita udah hafal, kita benar-benar latih 100 kali, ya itu udah keluar aja secara natural. Jadi nggak perlu diingat-ingat lagi. Nah, terus setelah proses cohort itu, setelah pelatihan itu ada voting. Jadi yang dari 50 startup, jadi yang masuk cohort itu kan 50 yang setelah proses interview, yang masuk itu cuma 50. Nah, yang pitch di demo day di Malaysia itu cuma 15 yang terpilih di panggung demo day-nya. Terus 20 ada lagi pitch-nya tapi private pitch. Itu ruangnya kayak lebih tertutup. Jadi khusus-khusus beberapa investor aja, cuma 5 atau 6 investor lah di private. Tapi yang di demo day itu banyak, bisa 30 lebih sampai 60. Nah, ini proses votingnya. Nah, kebetulan saya keterima caranya, ini kan ada grup Discord. Teman-teman aktif dah di grup Discord itu, misalnya teman-teman ini dapat dapat traction apa gitu, ada aktivitas apa di bisnisnya teman-teman. Nah, itu di-share aja di Discord. Jadi teman-teman yang lain tahu Discord apa lebih aktif gitu, kelihatan lebih aktif. Nanti pas di voting itu kemungkinan besar teman-teman bisa dapat pitch demo day-nya. 15 dari 50 startup terpilihlah salah satunya itu startupnya teman-teman. Nah, demo day kebetulan saya terpilih untuk pitching di demo day. Seperti ini tampilannya. Ini di Malaysia di Asian Business School di Kuala Lumpur. Dan ini di sini banyak sekali investor ya teman-teman. Di sini depan di sini investor semua. Ada Pak Dato yang CEO Petronas, itu gedung gede lah di Malaysia. Banyak di sini. Nah, di sini beberapa foto lainnya saya menjelaskan tentang workflow saya. Terus di sini saya menjelaskan bahwa ini adalah multi platform yang bisa diakses di web dan di Android dan iOS. Of course, huge thanks to my coach Haidar. Coach Haidar yang jelasin benar-benar, yang ngajari saya dari nol, saya nggak pandai pitching sama sekali sampai bisa pitching. Dari benar-benar awal itu saya pitching 10 menit,
Di-cut sampai 3 menit benar-benar perfect lah. Yang diajarinya itu bagus sekali. Coach Haidar ini from Singapore. Dan ini besoknya. Ini adalah private pitch. Private pitch itu cuma ada 5 investor. Nanti, nah bedanya apa? Demo day sama private pitch. Pas di demo, dia di sini gak ada pertanyaan. Jadi udah pitching, selesai turun panggung, terus startup selanjutnya. Tapi untuk yang private pitch, itu dia ada pertanyaannya dari investor. Ya, ini adalah Umar Munsi. Ini managing partnernya Hasan Visi atau bisa dibilang CEO-nya lah, CEO-nya Hasan Visi. Dan ini Akhtar, general partner Hasan Visi. Kalau bisa dibilang ini seperti COO-nya Hasan Visi. Dan ini investor, Dakduk, dan beberapa teman-teman startup founder lainnya ngumpul di sini. Ini besokan harinya ya, setelah demo day. Dan ini adalah Hasan Visi. Di sini kita belajar banyak sekali tentang cara startup itu bekerja, cara bikin ideation yang bagus. Dan di sini apa yang paling menguntungkan? Yaitu adalah networkingnya. Jadi teman-teman pas ngumpul di sini, teman-teman networking dengan orang-orang internasional dari berbagai negara, startup founder dari berbagai negara, dari USA, dari UK, dari Arab, dari Malaysia, dari Singapura, ngumpul di sini, teman-teman itu bisa banyak dapat networking. Nah, kebetulan saya dapat klien juga dari London, itu gara-gara dari saya mengikuti dari sini. Saya ngikuti sini terus teman saya yang mengikuti ini juga dari USA itu ngereferensikan saya untuk melakukan project dia, untuk buat inilah selesaikan project dia. Kebetulan dapat juga beberapa klien dari luar negeri ya. Dan inilah bagusnya kalau teman-teman yang mengikuti startup accelerator seperti Hasan VC itu paling paling benefitnya itu adalah networking efeknya. Jadi teman-teman kenal banyak sekali startup founder dari seluruh dunia. Oke, sebelum saya mengenali produk saya, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya. Oke, Mas. Mas Mas Alif. Mas Alif ini Hasan Visi enggak? Enggak, enggak. Oh, bukan ya? Oh, kirain Enggak, teman saya. Oke. bukan, bukan. Ya. Mau tanya sih, Mas, apa namanya? BTW congrats ya buat udah pernah apa pitching ke visi. Em, Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama si apa ya bisa dibilang judge-nya gitu, pertanyaan yang menurut Mas Dewa paling sulit lah buat dijawab gitu ya. Atau kayak paling tricky buat jawab ada nggak ya kira-kira menurut Mas? Atau semuanya udah dalam kepala semua? Oke, terima kasih Mas Alif. Oke, yang pertanyaan itu biasanya ditanya pas di sini ya, private page. Pas di demo, ini gak ada pertanyaan, langsung turun. Nah, pas di private page itu ada. Dan yang ditanyakan itu gak ada yang tricky, itu lebih kayak menekankan poin-poin mereka, lebih mendetailkan poin-poin mereka. Jadi gak ada yang kayak ngetrik-ngetrik founder itu gak ada. Mereka ini nanyanya pas dan mereka semua foundernya bisa menjawab semua karena yang ditanyakan itu ya related banget yang mereka ketahuin sama ini selama ini dan itu ya alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan lancar. Itu sih Mas, terima kasih Mas. Oke Mas Nur, Halo, selamat malam. Apakah suara malam saya Mas. terdengar? Dengar Mas, dengar. Oke. Pertama, selamat ya, Mas Dewananda. Ini kayaknya dari Medan ya. Kok Biar tahu Mas? anak Medan memang sangar ya. Eh, Aduh. Iya, 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 iya. ya. Ini saya mau nanya terkait platform yang Mas Dewananda ini buat ya. Kebetulan kan saya juga eh, baru pemula ya, jadi baru nyoba-nyoba N8N dan lain-lain. Iya. Eh, Terkait ini Mas, agak kalau bagi orang awam ya, jadi orang yang baru masuk gitu ya, terkait token yang ada di platformnya itu sedikit membingungkan bagi orang-orang yang non teknis gitu ya. Ini maksudnya gimana? Apakah ada limit? Terus delay waktu rata-rata eksekusi workflow-nya itu kalau di
gunain di mobile device dibandingkan dengan laptop itu gimana gitu? Apakah sama dengan N8N dengan yang dasar yang Mas buat tadi berbagai vibe coding dan juga lain-lain itu latensi API-nya itu apakah akan ada gangguan ketika itu menjadi production gitu ya bagi UMKM misalnya tertarik menggunakan automation terus menggunakan platform Impersive ini. Nah, latensinya itu gimana gitu ketika digunakan device. Nah, device-nya kan kadang-kadang eh, ya kita harus mengakui ya kadang-kadang kita kurang edukasi sehingga kita telan mentah-mentah informasi ini HP bisa digunakan di HP. Nah, HP yang seperti apa? Apakah ada requirement khusus berapa giga dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu kan nanti ketika jangka panjangnya Mas Dewananda itu akan menjadi hal yang harus di ini ya mungkin ya. Tapi Betul, betul. poin saya di itu tadi API tadi, kemudian di secara awam saya kok agak bingung ya pemakaian dari tokennya gitu. Artinya apakah setiap bagaimana gitu karena dokumentasinya mungkin Mas Dewan Anda mungkin lagi improve terus mungkin ya tapi uh, Oke. hebat sih Mas keren keren ini keren dan mungkin menjadi solusi bagi kebanyakan pelaku usaha pemula ya tapi itu Iya. mohon dijawab Mas Dewananda jadi nanti ketika saya pakai platformnya Mas Dewananda ini lebih sangar gitu ya ininya bisnisnya gitu automation terima kasih. Amin. Oke, sama-sama Mas. Mas Nur. Oke. Masalah token nanti kita jelasin ya lebih detail pas saya tunjukin aplikasinya. Nah, yang untuk masalah latensi itu kalau sudah production, sudah kayak ada di publish gitu, itu harusnya nggak ngaruh sama sekali sama device. Karena kan udah otomasi berjalan di servernya. Nah, di servernya itu tergantung pastinya tergantung ya seberapa kuat servernya ya kan nanti semakin lama kan di-upgrade. Nah, ini kan karena kita baru 2 bulan ini mulai MVP-nya, ya mungkin ada beberapa latensi lah. Nanti untuk kedepannya pastinya akan di-upgrade. Nah, untuk device-nya sendiri itu ngaruhnya nanti kepada respon pas kita di workflow editornya kan kita ngetes tuh workflow editor ngetes. Nah itu kalau device-nya kurang, dia agak lemot untuk ngeload outputnya gitu. Tapi secara proses di backend-nya itu sama aja dengan device lainnya. Jadi nggak masalah. Untuk yang mobile itu HP sekentang pun harusnya bisa make ya. Seperti ya 2 giga, 4 giga itu harusnya udah cukup. 4 giga dah. 4 giga itu harusnya udah mencukupi untuk jalani impresif di mobile. Karena low ini pokoknya nggak makan banyak performa sih. Harusnya itu cepat sih kalau di mobile device apapun. Paling apa ya? Ya itu aja sih. Nanti kita coba saya tampilkan gimana ininya. Biar bisa ngejelasin lebih detail nanti pas nunjukin aplikasinya. Oke, Mas? Oke, Apa? Mas Oke. Dewananda. Oke. Eh, ini saya interesting banget ini maksudnya semangat banget nih lihat lihat pasti bisa digunakan di HP gitu ya. Jadi Iya. Thank you, Mas. membantu banget. Jadi solusi yang Mas Dewananda ini smart banget. Eh, Oke, Mas. pastinya kita doakan ya nanti kita siapa tahu nanti jadi komunitas terbesar di Indonesia dan yang Amin. ikut malam ini kan bisa jadi partisipasi ya, jadi anggota Iya. gitu. Amin, Mas. Amin, Mas. Gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Kita Oke. tunggu. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Maybe one more question sebelum saya nunjuk nunjukin aplikasi saya ya. Coba saya. Oke, yang mau connect dengan saya tinggal scan aja. Mau di Instagram ada LinkedIn saya nanti saya accept, saya fallback. Dan yang mau coba aplikasi saya juga ada di ini ya, di scan link ini ya. Lanjut nih. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi saya. Jadi ini front end-nya. Ini saya jelasin. Kalau teman-teman tinggal ngetik
prompt apa? Reply was some mistake with the AI agent. Maka dia nge-generate workflow-nya seperti ini. Save. Sangat simpel ya teman-teman makainya. Terus juga ada mobile version. Nah, bedanya apa dengan yang workflow di web? Yang pertama itu real time notification. Jadi kalau teman-teman ini ada workflow-nya yang error nih, di error. Nah, itu dia ke notif itu di HP. Oh, ada workflow yang error. Pas terus dikasih tahu pas bagian mana. Terus dikasih tahu ini errornya kenapa gitu. Jadi itu keuntungannya kalau pakai yang mobile, dia ada real time notification. Terus pastinya dia dioptimisasi untuk mobile. Jadi seperti responsifnya, terus tampilannya, ini kan dia ke bawah sih. Kalau di web kan dia ke kanan kan, horizontal. Tapi kalau yang buat di HP biasanya dia vertikal. Tapi bisa diubah juga sih, diubah jadi fleksibel. Fleksibel layout, bisa diganti-ganti. Mau ke horizontal dia ke kanan, atau yang vertikal dia ke bawah. Ini yang seperti Zapier, ini seperti yang N8N. Jadi ini kayak gabungannya lah. Zapier N8N itu kayak punya bayi gitu, namanya impresif gitu. Terus, oke, untuk pricing karena ini masih early access, dia Rp10.000 per satu kredit. Jadi satu kredit ini bisa melakukan satu proses. Jadi satu proses ini jadi kena dia Rp10, jadi Rp10. Jadi jalan nih satu otomasi ini biayanya Rp30. Nah untuk token itu kayak ini ya, kayak word atau kayak kata, kayak teks. Cuma ya perhitungan teksnya lebih ini lagi, lebih detail lagi, nggak sekat cuma perhitungan teks saja atau kata lah. Dia tuh kayak jumlah kata cuma lebih detail lagi itu token nanti jadinya. Nah, misalnya yang kata yang di input dan outputnya itu 500 token, cuma sampai 500 token, itu kena dia satu kredit. Jadi ya ibarat ada 500 kata nih dari input sama output. Nah, itu dia kena satu kredit kalau untuk yang model ini. Tapi kalau teman-teman pakai yang key sendiri, case ini saya hubunginya pakai open router kan. Jadi teman-teman itu bisa hubungi pakai key teman-teman open router. Jadi itu dia nggak kena kredit tokennya. Jadi kena fix kredit aja, yaitu dua kredit untuk AI agentnya. Jadi fix. Jadi kan dia per token karena pakai key saya. Tapi kalau kalau teman-teman isi pakai open router teman-teman sendiri key-nya itu nggak kena per tokennya. Terus, nah ini kan masih early access, jadi saya kasih lifetime credit. Jadi teman-teman beli sekali itu bisa dipakai selamanya. Tapi untuk kedepannya saya bakal diubahnya ke recurring. Karena memang target saya kan memang ke recurring kan. Jadi ini ada plannya masih coming soon per bulan, per bulan, per bulan. Nah, tapi ini kalau udah komplit, bener-bener komplit ya. Yang bener kalau komplit itu nanti dia kayak ada fitur kolaborasi. Jadi teman-teman kayak pakai Figma. Figma itu kan ada fitur kolaborasinya muncul kalau teman gerakkan ini nanti satunya gerak. Ya seperti itu nanti. Apa? Kolab fitur kolaborasi sama ada manajemen tim. Ya kayak NX8N lah, ada manajemen tim sebagai macam, terus sharing-sharing project, sharing kredensial. Nah, kedepannya juga ke situ juga. Tapi untuk ini cuma workflow editor sama oke, saya langsung login aja ya. Ini saya kasih tahu nih bedanya N8N sama produk saya. Di produk saya itu ada Node Builder. Nah, kalau teman-teman mau buat custom integrasi, seperti misalnya nih, nggak ada di sini nih. Integrasi, misalnya aplikasi apa, aplikasi lokal nih, belum ada di sini. Mas, teman-temannya bisa buat custom integrasi di sini. Ini bedanya dengan NAKPN. Nah, di sini kebanyakan saya buat aplikasi apa atau Node ya, istilahnya Node ya untuk integrasinya. Saya buatnya di sini. Di Node Builder ini ada beberapa biji saya buat ini. Di sini saya buatnya. Nah, coba kita create node. Semisalnya ini deh, yang udah ada aja lah biar bisa ditunjukin sendit. Nah, ini saya kalau di N8N nggak ada kan sendit kan. Kalau di sini ada karena bisa dibuat. Jadi dia tinggal buat autentikasinya seperti apa formnya. Nah, kan ada secret key, public key, dan webhook token dan sebagainya macam. Terus bisa di triggernya. Nah, ini teman-teman harus pandai ini ya sedikit JavaScript. Terus parameternya apa aja diisi. Nah, nanti dia masuk jadi di sini dia. Nanti kalau kita ubah, nanti dia ikut ngubah juga. Misalnya ini kita ubah IDS. Nah, di sini ngubah. Jadi ngikut jadi parameternya. Terus prosesnya itu gimana di execute-nya. Nah, ini teman-teman harus pandai sedikit JavaScript dan REST API lah. Terus ada sample output. Nah, ini juga kelebihannya dari Impressive.
Jadi, saya buat workflow baru dulu. Oke. Oke. Pasti teman-teman kalau pas pakai NXN itu kesulitannya di ini ya, bikin integrasi WhatsApp ya. Nah, di sini teman-teman bisa connect dengan WhatsApp personal. Jadi ada dua WhatsApp integrasi, ada yang WhatsApp Trigger, ada yang WhatsApp Business Cloud. Yang ini WhatsApp Trigger ini bisa pakai WhatsApp personal. Jadi ketika ada pesan masuk, dia akan proses ini akan nge-trigger. Nah, cara connect-nya itu gampang banget. Kalau teman-teman ini udah banyak banget akun saya nih ya. Coba saya buat create new account, connect to WhatsApp. Udah, connect-nya gampang, tinggal scan. Kayak teman-teman login ke desktop. Atau bisa juga login with phone number. Nah, udah gini doang. Kalau pakai N8 kan susah itu, banyak itu integrasinya webhook lah, segala macam lah, inilah pakai Waha lah, gitu-gitu kan. Kok ini langsung aja nge-scan di sini, udah jadi, udah siap. Nah, kalau udah login, nanti dia kayak gini tampilannya. Hmm, Connected, login nih. Nah, terus ini ada nomornya, nomor yang ke connect. Ini sudah connect. Nah, terus ini trigger by, berarti kalau ada yang pesan masuk, maka dia akan ke trigger. Terus ada whitelistnya. Jadi teman-teman itu bisa cuma ngerespon beberapa nomor aja nih. Misalnya nomor nomor saya doang nih. Hmm. Nah, ntar dia bakal ngerespon cuma ada yang nomor ini atau bisa tambah lagi nomornya gitu segala macam. Nah, jadi dia akan ngerespon cuma nomor ini. Ini biasanya ngelakuinnya buat kayak buat pribadi lah. Jadi orang lain itu nggak bakal ngerespon. Misalnya buat kalau buat pribadi atau cuma mau tes dulu nih, tes botnya outputnya gimana. Biasanya whitelistnya itu diisi dulu. Nah, kalau udah dites udah bagus nih, oke bagus, dia post. Nah, nanti dia ngerespon ke semua nomor. Terus ada allow group, jadi dia bisa ngerespon di grup juga. Nah, ini sih ke apanya keuntungannya kalau di Impressive itu dia bisa langsung connect ke WhatsApp personal. Oke, kita lanjut ke kita connect ke AI agent-nya ya. Hmm. Sini agent-nya teman-teman bisa pilih banyak sekali model di sini. Ada Gemini, ada Claude, ada Grok. Nah, ini banyak sekali pilihan. Terus ada free model juga. Free ya. Di sini nggak kena biaya per tokennya, cuma kena biaya node-nya aja. Nah, yang di Mas Nur tadi tentang token, itu tadi ya, token itu kayak per kata. Jadi kalau dia si AI LLM ini jumlah input dan outputnya itu sampai 1.000 token per 1.000 token. 1.000 token itu ya ada sih kalkulatornya kalau teman-teman masuk ini seluruh teks ini kalimat ini nanti berapa token itu ada kalkulatornya. Nah itu dia kena tiga kredit. Jadi input outputnya totalnya 1.000 token dia kena 3 kredit. Terus ya kalau dia 2.000 token berarti kan dikali 2 aja 6 kredit jadinya. Kalau 2.000 token, kalau 3.000 token gitu jadinya hitungannya. Nah, tapi kalau teman-temannya pakai APK sendiri di sini cara ngesettingnya advanced option, open router APK. Nah, teman-teman bisa ngeset key sendiri dari open router ya, dari open router. Eh, oh saya nge-share ya. Kirain saya nggak nge-share. Oke, oke. Di sini ngisi API-nya nanti connect ke open routernya teman-teman. Jadi nggak kena tokennya nggak kena dia nggak kena di sini. Cuma kena fix kredit aja. Nah di sini promnya. Nah ini dia salah satu juga competitive advantage-nya. Di sini ada sampel. Nah kalau di N8N kalau kita nggak belum tes nih kan masih kosong nih. Nah kosong nih. Di 8N ini juga kosong. Dia gak ada sampelnya. Nah, kalau di saya itu ada sampel outputnya. Jadi teman-teman bisa langsung ngedrag aja. Misalnya ini teks meseknya, mesek teks. Nah, ini saya gedrag. Itu udah bisa langsung. Jadi teman-teman nggak perlu tes nih, nggak perlu tes semua node-nya untuk ngedapati ini jenis outputnya gini, nama-nama outputnya. Jadi bisa langsung drag ke sini, oke, siap. Oke, terus kita balas. Coba kita replay ya pesannya ya. Send message. Nah, ini kan ada sampelnya, tinggal tarik aja output, respon output ke sini. Kan?
Terus kita mau kirim ke siapa? Kita kirim ke nomor yang yang ngirim pesan tadi. Kita ngambil nomornya dari ini kan ada dua note nih. Pertama AI agent sama note yang sebelumnya paling awal ketika pesan masuk. Nah, ini ada from atau GID bebas. GID aja juga nggak apa-apa. Hmm. Jadi kita ngirim ke nomor ini, pesannya dari AI agent. Nah, untuk AI agent, nah promnya kita isi message text atau pesan dari yang pesan masuk yang ngirim lah. Coba kita tes ya, saya buka WhatsApp saya. Ini kelihatan ya WhatsApp saya ya. Ups. Oh, ini kok merah. Oh, ini ya. Oh ya, teman-temannya jangan lupa pilih akunnya. Oke, kita tes saja ya. Tes. Selamat malam. Maka dia akan diproses. Seperti ini. Hmm. Easy kan? Gak perlu banyak-banyak koneksi apa gitu. Modelnya pilih di sini lagi. Itu langsung aja di sini. Terus ada toolsnya juga teman-teman sih ya seperti N8N. Teman-teman bisa connect ke Google Calendar. Jadi teman-temannya bisa ngomong, buatkan jadwal saya dengan Mas Nazib untuk besok ini emailnya untuk acara ini itu bisa. Nanti dia AI agentnya bakal connect ke Google Calendar teman-teman untuk buat event itu dan ngasih invitasi ke Mas Nazibnya. Contohnya seperti itu untuk kalau Google Calendar juga terus bisa connect banyak hal ya, banyak tools. Terus juga ada tools yang dari aplikasi Indonesia seperti Midtrends, juga ada Sendit dan banyak aplikasi. Oke, pastinya ini bakal ditambah lagi nanti ke depannya. Ini masih kayaknya seratusan lah notnya. Terus ya ini ya inilah basicnya lah seperti mirip-mirip ada schedule. Jadi misalnya tiap jam atau setiap hari mau melakukan proses apa itu bisa pakai schedule. Every day jam berapa? Misalnya setiap hari jam 10 pagi ya atau bisa every day. Terus tiap mau misalnya Senin doang, Rabu doang, Friday doang bisa juga seperti itu ya untuk schedule-nya. Terus ada Instagram juga. Bisa connect Instagram, tinggal pakai login with Instagram. Ini saya sudah connect. Saya connect ya. Nah, oh salah. Mana akun saya? Kok nggak connect ini? Udah habis sesinya. Saya reconnect dulu. Ini contohnya saya connect pakai Instagram ya. Kayaknya di N8N belum ada deh yang Instagram. Dia pasti pakai Facebook ini. Facebook Grab. Nah, ini connect. Sukses. Ini akun saya. Nah, di sini teman-teman misalnya ada yang komen nih. Nah, itu teman-teman bisa pilih spesifik post yang mana. Nah, misalnya post ini saya nih. Di sini juga kebetulan saya pakai otomasi seperti ini ya. Nah, misalnya post ini doang, nanti bisa lebih. Nah, misalnya saya mau pakai ini yang ada komen di post ini, maka dia ngapain? Nah, biasanya itu saya reply, eh, Instagram. Instagram reply komen. Nah, ini kan udah ada nih, contohnya tinggal tarik aja nih ID komennya. Thank you for comment. Atau gini-gini biasanya, cek DM ya. Cek DM. Terus pilih jangan lupa ininya, akunnya. Terus tinggal sama Instagram reply privately ya ini Instagram Brigger ID-nya akunnya pilih terus ya thanks sudah komen ini linknya nah kasihlah linknya http bla bla bla. Gini. Hmm, itu biasanya. Nah saya biasanya di IG saya pakai ini jadi komen ini komen komen Ruby Talib untuk dapati link meeting ya atau link free webinar gitu biasanya.
pakai ini. Nah, terus nanti kan dibalas komennya. Cek DM ya di komennya. Terus dia dibalas di DM-nya, di private DM-nya. Terima kasih terima kasih udah komen. Ini linknya seperti itu. Ini untuk yang reply komen. Terus bisa juga kalau misalnya di pesan masuk atau ada yang mention, itu juga bisa di trigger. Oke, terus ya banyak sih beberapa integrasi. Bisa ke connect ke fingerprintnya juga teman-teman. Misalnya ada fitur ADMS, misalkan di fingerprint itu kan ada fitur ADMS. Nah, jadi kalau ada yang fingerprint itu bisa ke trigger event. Nah, biasanya saya pernah buat sih iseng kan. Jadi ada yang connect, yang ada yang nge-fingerprint itu nanti masuk ke ini, kirim ke WhatsApp. Si ini sudah hadir gitu gitulah jam sekian gitu-gitu buat iseng-iseng aja sih. Terus Gemini juga ada replicate juga teman-teman. Kalau mau menghubungi ke Gemini biasanya saya pakai ini kalau generate gambar, generate video. Jadi buat otomasi konten. Jadi contohnya gini, otomasi konten yang keren ini. Schedule. Jadi setiap hari saya setiap hari itu ngapain? Ngambil news API. News data, get latest new headlines. Nah, ini contoh aja nih. Jadi setiap hari saya ambil headlines atau breaking news nih. Ada breaking news apa nih hari ini? Nah, terus dari breaking news ini saya buat generate gambar pakai Gemini. Buat gambar seperti apa namanya? Apa tuh teks-teks itu kalau gambar itu infografik. Jadi kayak desain infografik dari breaking news kan ada breaking news. Nah, desainnya saya atur. Oh, desainnya seperti ini ya. Saya kasih referensi desainnya seperti ini. Kamu bikin teksnya itu ini dari breaking news ini, teks desainnya. Nah, terus tinggal di biasanya di delay dulu ya, di delay. Karena ini kan dia nunggu prosesnya 15 detik. Terus diambil gambarnya pakai cek prediction. Nah, biasanya ini udah dapat gambarnya kalau udah sukses gitu. Biasanya saya cek dulu di sini. Cek udah sukses belum? Kalau belum sukses, dia ulang balik ke wait lagi, balik ke wait, terus cek lagi. Itu biasa saya cek cek dulu. Tapi untuk tes ini langsung aja kayak Instagram, share post, mau share post salah, upload post harusnya. Upload post. Nah, jadi bisa kayak gini. Itu juga bisa connect ke TikTok. TikTok belum di ini kayaknya. Upload konten. Hmm. Nah, ini otomasi konten nih. Jadi dia setiap hari ngecek ada breaking news apa. Tapi ini bisa teman-teman filter lagi ya, dicek lagi pakai if. Misalnya pakai if. Hmm. Ini ada berita baru nggak atau gitu. Mas teman-teman cek pakai Google Sheet-nya disimpan mana. Itu cek beritanya nih bagus nggak nih breaking news nggak nih. Nah, kalau kalau iya breaking news nanti teman-teman generate pakai Gemini untuk bikin infografiknya, desain infografiknya. Terus ditunggu sampai selesai. Estimasinya 15 detik. Kalau sudah sini ditunggu baru dia ngeproses ngambil gambarnya. Kalau sukses berhasil, dia nge-share ke Instagram, bisa ke TikTok dan sebagainya macamnya. Nah, teman-teman kalau mau top up kredit untuk sekarang ya, untuk early access itu teman-teman bisa ke sini pakai yang Indonesia Payment. Ini teman-teman bisa inilah minimal tapi minimal 5.000 kredit ya, 50.000. Nah, ini bisa dipakai lifetime kredit jadi selamanya. Tapi untuk khusus early access saja, tapi ke depannya dia diubah untuk ke recurring. Nah, teman-temannya kalau baik hati ya inilah nolnya ditambahin banyak gitu. Ya gitu sih. Oke, mungkin ini aja ininya secara singkatnya. Mirip-mirip juga ada MCP juga. Nah, MCP-nya ini beda sama oh ya, MCP-nya ini beda sama N8N. Yang kan dia di workflow. Saya lebih ke gini dia. Jadi misalnya nambah tools dari Node apa, dari Telegram. Misalnya ini ada actionnya apa aja bisa dimatikan. Jadi lebih gampang dah. Terus ada chat ID, misalnya parameternya apa chat ID, fill BAI, berarti dia diisi sama AI nanti. Terus ya bisa spesifik juga. Ini ya agak kompleks lah. Itu sih untuk MCP-nya. Oke, maybe untuk kali ini secara singkat itu aja dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Ada chat nih, banyak chatnya nih. Saya lihat loh. N8N.
Pipe N8 and pipeline. Wait, ada yang nanya. Jadi udah dapat investornya itu habis pitching. Oke, ini kan baru beberapa minggu ya. Beberapa minggu setelah saya pitching. Nah, itu ada proses namanya due diligence. Nah, di due diligence itu dicek lah ada istilahnya data room. Nah, di situ di data room kita taruh seperti financial reportnya, financial planning, mau uang itu mau digunakan untuk apa aja. Terus ya tentang bisnis teman-teman, bisnis overview-nya, problem solution ya seperti biasa lah ya. Problem solution, terus ya bisnis modelnya seperti apa. Terus ada berapa dokumen kita taruh seperti dokumen legal kita, taruh di situ. Nah, itu ada proses namanya due diligence. Pastinya itu diproses dulu, mudah-mudahan saya dikasih ini ya Mas, investasi. Amin ya, Mas Tri Aji Nugroho. Jadi udah ada investornya. Biasa ada proses selanjutnya. Ide awal dari mana? Ide awal itu tadi ya dari N8N saya coba pakai. Ternyata susah sebagai saya tech developer. Jadi kasih solusi yang lebih mudah aja, sedikit lebih mudah dan bisa diakses dimanapun. Eh, Bentar mas, satu masuk Telegram Rp10. Misal 2000 kata, 200 kata. No, 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 apa 20 ribu. 200 kata itu Rp10. Jadi kalau 400 kata itu berarti ya 20 rupiah. Bukan 20 ya, Rp20 ya. WhatsApp-nya tidak kelihatan. Oh ini jam berapa nih? Oh udah lama. Untuk buat MVP ini berapa orang? Oke. Untuk MVP saya buatnya, saya satu orang. Saya tech solo founder, saya satu orang. Nah karena ada untung ada AI ya, kayak seperti apa kursor ya, text editor itu ngebantu banget untuk development ini. Tapi itu ya makan waktu juga 7 bulan untuk ngedesainnya itunya 3 bulan bang. Berapa untuk connectnya ke berapa aplikasi pakai apa ya, bang biar bayar nggak bang? Banyak ya aplikasinya, ada 100 nanti untuk ditambah lagi. Bayarnya ya untuk saat ini di sini ya top up kredit cuma Rp10 untuk satu kredit. Bang, kalau pemula harus belajar apa dulu? Bisa langsung aja sih, Mas. Di sini kan ada template nih. Untuk pemula harus pelajari apa dulu? Sebenarnya bisa langsung aja. Ini kan ada beberapa template nih yang siap pakai. Teman-teman bisa cari aja template yang misalnya teman yang WhatsApp ini. Hmm. Ini template yang udah jadi, tinggal try aja, try. Nah ini udah jadi, tinggal konekin aja, konekin ke nomornya teman-teman. Tapi teman-teman ini ya untuk ya tapi benar sih untuk dia jago ya harus dicoba berkali-kali sih untuk di testing. Coba mungkin ya 2 hari 3 hari coba berkali-kali udah harusnya udah bisa sih, udah intuitif sih. Cara cari investornya gimana Mas? Cari investornya tadi yang paling gampang ngikuti startup akselerator. Yang saya ikutin tuh tadi Hasan VC. Nah, di situ kita dikonekin dengan banyak investor. Dan di situ kita pastinya nanti dikasih inilah kontak-kontaknya. Di situ kita bisa kontak pribadi juga. Kalau teman-temannya bisa ngiyakinin servernya, servernya pokoknya oke lah servernya. Bisa jalan setidaknya udah bisa jalan untuk MVP lah. Belum ada problem sih sama sekali, belum ada down. Kalau masih oke ya why upgrade. Nanti mungkin kedepannya pastinya di upgrade. Harusnya yang kayak gini. Nah, iya sih Mas bener sih. Ya butuh effort pastinya ya. Karena ini masih 2 bulan ya. Harusnya kayak yang kayak gini-gini investor dalam negeri modelnya. Karena ini masih 2 bulan jadi kayak masih saya masih ngeraba-ngeraba nih mau kemana juga. Tapi kebetulan saya dapatnya ke Hasan Visi juga, udah banyak dapat kenalan juga dari sana kebetulan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya ke depannya bisa dapat banyak ini ya Mas, dapat banyak investor juga untuk nge-support. Oke, dari pertanyaan dari meeting chat sampai ini aja dulu berarti. Terus untuk Mas Nurnya ada yang mau ditanyakan lagi? Halo Mas Nur. Halo, halo, sudah ini ya, Oke, sudah boleh? ya ya. Ya, Kenapa ini Mas saya Nur? nanya lagi, nggak Nggak apa-apa apa-apa ya? aman Mas, aman aman aman, aman. Oke, mungkin pertanyaan saya mungkin jadi kayak refleksi mungkin ya Mas. Jadi
eh, kalau secara UI UX-nya ini saya orang awam Mas, jadi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin pertanyaan saya konyol atau gimana ya. It's Tapi okay. secara ini bagus Mas. Artinya ini ngemudahin, cuman mungkin bagi pemula yang benar-benar baru masuk mungkin agak butuh dokumentasi lebih ya di websitenya Interset itu. Saya lihat tadi Betul. di website nggak ada dokumentasi yang Ya belum betul betul. tutorial yang gini ya, mungkin itu Iya iya. salah satunya. Nah, kalau untuk yang agak spesifik gini Mas, kalau terkait keamanan ya Mas ya, ini kan masih menjadi isu secara global juga ya terkait dengan automation ini kan bukan bukan hanya sekedar bisa melakukan pekerjaan repetitif yang berulang terus kita selesaikan dengan solusi seperti ini, tapi juga terkait keamanan data. Taruhlah Mas, ketika terjadi crash atau tokennya crash, sistem otomatis menonaktifkan koneksi API-nya itu ada risiko enggak? Terus habis itu ada otomatis log yang kepake atau enggak. Dan saya baru baru enggak tadi ketika testing gitu ya, itu kemakan ininya juga ya. Jadi harusnya tadi waktu Mas jelasin saya agak agak lupa tadi ya. Ternyata sudah ada contohnya kan. Nah begitu saya testing ininya berkurang nih apa namanya eh tokennya Oh, pas itu di baru sininya testing. ngetes di sini ya, di sini. Enggak di ini Oh, di di enggak. sini di Agent ya? node-nya ini di note Agent ini. workflow-nya. Iya. Jadi saya kira itu kan nggak kena token ternyata kena. Nah itu baru ngeh tadi. Oh ternyata kalau testing juga harusnya tahu tadi udah ada Oh, datanya gitu loh. Nggak kayak di N8N kan harus tes baru ada muncul data. iya betul, Nah ini betul. ternyata di sini sudah disediakan tapi saya nggak ngeh gitu kan. Itu Oh, yang terkait keamanan poinnya adalah ketika crash atau eh, ini tuh disimpannya di cloud-nya Impressive atau di lokal server punya Mas di rumah atau gimana? Saya juga belum belum dapat belum dapat tadi ya kayaknya Mas Mas Dewananda belum belum nyampein ya terkait itu kan oh karena iya iya. pengguna kan harus harus ngerti secara secure ketika otomasinya berupa chatbot terus dia menggunakan misalkan RAG gitu ya. Itu kan ada data-data yang misalkan kamu harus jawab apa dan harus gimana itu kan ada data-data terkait ini ya. Kredensial ya, kredensial. Iya, maksudnya apakah keamanannya sudah testing, terus ketika workflow-nya ini always on atau terus jalan, berapa waktu yang dibutuhkan ketika saya buat chatbot untuk perusahaan saya atau untuk usaha kecil saya misalkan dalam 1 bulan itu berapa sih? Dan apakah ketika dalam 1 bulan itu berjalan always on 24/7, ada nggak crash atau hal apa yang harus dilakukan pertama ketika kan tadi kalau di di aplikasi kan kelihatan ya ada notifikasinya, tapi kalau di web kan tadi nggak ada ini ya not untuk ngasih Belum tahu ada. gitu. Nah itu bagaimana ketika skalanya walaupun ini Mas baru 2 bulan ya, jadi mungkin bakalan bakalan banyak improve yang Mas akan lakukan ke depan, tapi secara secara mungkin refleksi ya. Ini pertanyaannya bisa jadi refleksi sebagai solo berat Mas kayaknya kalau solo harus butuh tim kayaknya. Of course, ya, ya kalau udah dapat funding, pastinya inilah banyak timnya nanti. Ya semoga Iya. dapat funding. Amin, amin, amin. Itu Mas, terkait always on ketika apakah sudah pernah testing, terus keamanan datanya bagaimana, operasionalnya terkait tokennya itu tadi. Kalau orang yang benar-benar baru make, kan nggak ngeh dari misalkan dia udah pernah pakai N8N, tapi kalau tidak ada dokumentasi yang kayak Mas jelaskan barusan, oh ternyata ada contohnya nih, nah, tokennya udah kepake dulu untuk testing. Saya dia testing beberapa kali gitu. Kalau dia nggak ngeh Oke, gitu kayak saya tadi lakuin, itu Mas. oke, 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 Mas, oke, Mas. Yes, tapi kalau untuk testing harusnya gratis sih Mas yang ini. Cuma dia bayarnya pas kena AI agent. Tapi untuk yang ininya dia harusnya gratis. Nah, karena agentnya kan kena pakai API key saya kan. Jadi itu dia kena biaya per tokennya. Cuma ya harusnya yang kayak gini nih semua gratis. Kalau untuk testingnya ya. Nah, di sini nggak kena kredit pas testing. Tapi kalau udah publish, baru dia kena biaya. Bisa dicek di sini. Kalau untuk buka berapa biayanya.
Nah ini kena biayanya pas dia publish. Tapi pas di tes ini nggak kena. Tapi kalau yang di AI agent itu dia di testing kena biaya per kredit. Terus keamanan. Nah, misalnya kita inilah mana dia. Ini kan kita pasti ada masukin ini ya. Misalnya saya mau connect Sendit nih. Nah, di sini kan kita masukin namanya istilahnya kredensial nih. Kredensial sih kita input di sini kayak secret key, public key, atau token. Nah, untuk yang bagian sini, ini semua datanya terenkripsi. Jadi dia pas disimpan di dalam database, itu dia terenkripsi atau cuma kayak teks random teks gitu dia. Jadi nggak bisa dilihat sama sekali apa isinya di sini. Dia terlihatnya pas dia di dekripsi. Nah, proses dekripsinya itu ketika pas mau dipakai, pas ini note jalan nih dia di dekripsi sama dia kita mau ngecek di sini kita lihat buka kanan ini dia di dekripsi dulu baru kelihatan. Nah, ini contohnya lah. Nah, jadi amit-amit nih database saya nih amit-amit nih kebobolan databasenya. Nah, si hackernya ini itu dia nggak bisa ngelihat apa isi kredensialnya ini, nggak bisa ngelihat karena itu udah terenkripsi. Jadi dia cuma teks random dan nggak bisa dilihat sama sekali. Itu pertama untuk security-nya ya. Jadi setiap koneksi kredensial yang dalam sini, yang kita kalau kita buka, nah ada tampilan gini. Nah ini dia terenkripsi semua untuk kredensialnya. Terus apa lagi tadi? Ya benar ya tentang dokumentasi ya. Ya nanti saya bakal nambahin lagi. Mungkin saya bakal nambah hire orang ya untuk menyelesaikan dokumentasinya. Terus udah Mas, apa lagi tadi Mas? Mas, Mas Nur. Ya, terkait ini Mas Don. Jadi terkait ketika saya udah buat workflow di Impressive ini, apakah sudah pernah Mas Dewananda sendiri mengetes selama membuat selama 7 bulan, terus kemarin sudah 2 bulan ini running, apakah sudah pernah satu workflow, misalkan taruhlah yang lagi hype banget dan banyak orang butuhkan secara market gitu ya, itu AI assistant agent misalkan dibuat, apakah sudah pernah jadi always on gitu? Apa ada crash atau tokennya bermasalah Oh, atau gimana lah gitu. Jadi oke apakah oke pernah oke sudah oke. pernah melakukan testing gitu? Oke, 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 oke. Selama ini saya nggak pernah ini ya. Saya kalau ngechat buat pribadi saya itu selalu on ya. Itu tergantung ini sih, server kita juga sih. Tapi untuk saya cek itu 99% online aktif. Di cloud saya ya. Oh ya, tadi juga ada masan dengan pertanyaan lokal atau cloud. Ini semua di hosting di cloud server ya. Jadi semua online itu dia bilang sih 99% sih online ya saya percaya aja. Nah, untuk kalau misal dia banyak load testing itu belum saya uji coba ya untuk load testingnya berapa dia banyak. Nah, kebetulan ini karena masih MVP, usernya ya itu aja kan, nggak terlalu banyak load. Jadi harusnya 99% online sih. Karena ya usernya kayak masih 200, 300 orang gitu. Yang aktif juga paling 5 orang, 6 orang yang aktifnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Affiliate Mas. Jadi biar Oh, teman-teman yang di sini nanti juga dapat cuan mungkin bisa. bisa, bisa, bisa. Ada loh programnya affiliate nih. Klik-klik bawah nih kan profile. Ini masih kelihatan layar saya kan? Layar saya masih kelihatan. Masih, Halo, halo. masih, Oke, oke. masih. Di bawah sini, di kiri bawah profile, sini ada affiliate program. Nah, di sini ya ada terms and conditionnya lah berapa. Hmm. Terus ya kalau mas teman yang invite pakai link teman-teman nanti mas teman-temannya dapat 30%. 30% dari total semua pembelian dia lah pembelian dia misal dia beli berapa setiap bulan dia top apa recurring atau top up 1 juta setiap bulan nanti teman-teman dapat 30%-nya gitu atau 300.000 seperti itu sih ada linknya bisa di-create ada sih sudah ada sih ini saya tes-tes kan cuma iseng aja 30 jadi kayak saya top up 300 rupiah jadi dapat 30 rupiah gitu
Salah salah. Rp100 kan iseng saya top up kan Rp100 terus earningnya Rp30 gitu sih sudah ada sih di sini. Setting, oke. Maybe ada yang question lagi yang lainnya biar lebih bagus. Oh iya, saya ini juga ya. Saya juga kasih penawaran istilahnya white label. Mungkin ada company-company perusahaan yang mau dibuatkan sistem seperti ini, tapi dengan brandingnya perusahaan tersebut saya juga nyediain. Jadi ini udah ada beberapa ini ya potensi apa klien saya sudah diskusi juga dengan Binus. Mungkin ya saya buat otomasi untuk mereka, branding dengan branding mereka untuk bisa digunakan kepada students dan seperti orang-orang internalnya juga. Bisa sih kalau ada beberapa perusahaannya, tapi untuk khusus ini ya enterprise client. Nah, itu saya kasih on premise. Maksudnya itu bisa di hosting di mana aja atau mau di server mereka itu bisa. Mau diganti labelnya, ganti nama-namanya itu juga bisa. Atau mau ada custom custom fitur, nambah-nambah sedikit fitur itu juga bisa ya di enterprise client. Solopreneur yes, solopreneur brother. Enak solopreneur itu kita nggak bakal crash kan dengan partner kita kan. Jadi free, more free. Ya karena ada AI juga bantu banget sih. Jadi malah AI itu lebih efisien daripada CTO sekarang. Nah, di Ya, webinar ini nggak ada bagi-bagi token nih, Mas. lupa saya. Nanti saya kirim ke nanti saya ada ya, nanti ada saya kasih ya. Saya kirim ke ininya CEO-nya Ruby Talib. Nanti di share oleh Mas Mas Ruby Talibnya langsung. Ada nanti ada lah. Oke ya. Oh ya enaknya solopreneur juga ini sih. Kita lebih ini kan, lebih banyak dapat equity di kita kan. Terus kita bisa nge-share ke investornya itu bisa tawarin lebih banyak equity jadinya. Ya mungkin bisa jadi bikin investor lebih tertarik maybe. Tapi yang solopreneur itu biasanya dia teks apa ya? Dia orang teknikal apalagi yang seperti ini ya. Dia harus pandai teknikal atau technical founder lah istilahnya. Tapi kalau yang non teknikal dia wajib inilah hiring CTO lah. Kalau yang non teknikal itu wajib hiring CTO ya untuk menyelesaikan aplikasinya gitu. Tapi kalau masnya sendiri CEO dan sebagai tech founder juga atau skillnya teman-teman di IT juga itu sebenarnya bisa. Apalagi dengan AI sekarang tuh memungkinkan banget untuk bikin aplikasi seperti ini. Oke, maybe another question. Di chat boleh, di chat mau nanya. Oke, Mas Alif, Ya, boleh saya ngikutin Mas Nur lah, ramaikan juga ya. Apa namanya? Kalau dari sisi solusinya kan saya yakin workflow automation kalau sekarang kayaknya banyak banget yang muncul ya. Kayak N8N terus juga saya lihat banyak banget lah pokoknya. Tapi kalau emang di Indonesia memang impressive AI ya saat ini rajanya gitu ya. Moga nggak ada kompetitor yang alasan biar kayak let's say perusahaan embed N8N itu lebih ke kayak gimana Mas? Nah, bedanya kan mungkin kalau N8N sendiri udah on open source ya kalau kata Mas Mas siapa tadi? Mas Basim sendiri. Nah, cuman kan kalau di impresif berarti dia pakai license yang enterprise tuh. Itu lebih ke arah mana cara Mas Dewa buat ngejual benefitnya? Hmm, jual, I don't know. Ya mungkin karena ini juga kan perusahaan ada yang local pride gitu dia bangga ada sebuah startup seperti ini. Jadi dia kayak lebih memilih impresif terus dibikinkan white label. Ya pastinya saya akan support ya. Support setiap bulannya, monthly-nya saya support dengan perusahaan itu yang enterprise klien saya dan ya gitu sih. Kan N8N kan itu untuk enterprise-nya juga
untuk yang open source-nya kan itu sulit ya. Kalau teman-teman yang nggak ada non-teknikal harus kayak pull the code-nya, terus ya hostingnya juga. Ya juga ini sih kan kalau kalau saya kan itu kayak full service lah istilahnya full service dari bikin white labelnya, terus ada custom custom fiturnya. Misalnya ini login kan saya working ini ya ada diskusi dengan binusnya. Nah itu nanti loginnya itu cuma email si binus doang yang bisa login, yang bisa pakai itu nanti siswa-siswa di situ atau ya guru-guru dosen-dosennya. Itu seperti lebih ke ini sih apa namanya lebih ke fitur spesifik saya bisa buat sih kalau untuk enterprise client untuk custom custom fiturnya dan Hmm, ya I itu bedanya dengan N8N. Oke, oke. Thank you, Bang. Oke, oke. Apalagi ya? Explore atau flow, spinots. Oh ya, teman-teman kalau mau diskusi di Discord, ada sih Discordnya masih berapa orang ya? Nah, forum. Monggo join ya Discordnya ya, ramein aja. Masih sepi berapa orang tuh? 30 orang atau 20-an. Nah, di situ nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya, mau diskusi apa, bisa di Discord ya atau ada bug bisa nge-report bug, bisa inilah banyak lah ada kalau butuh bantuan nanti di Discord aja. Iya Mas Basim. Thank you Mas Basim. Thank you. Dan ini ya klien enterprise-nya ini masih apa namanya? Masih tahap diskusi sih, tapi udah ada dua gitu diskusi untuk ke depannya. Ada yang dari London sama yang di sini Binus University. Ya mudah-mudahan ke depannya tambah banyak lagi. Pengadaan.com. Apa ini? Investor ya? Pengadaan.com. Oh, pesan SMS. Oke, boleh. Ya, halo Mas Dewa. Eh, Eh, halo. saya tertarik banget sih ini terkait yang impresif ini. Cuman mungkin di perusahaan saya sih harus mature dulu ya, harus teruji dulu. Dan emang harus daftar di pengadaan ini nih. Nah, nanti kan di HR itu ngecek apakah ini eh, perusahaan saya kan bank swasta tuh. Nah, harus didaftarin dulu pengadaan ini. Nanti kalau misalkan udah comply dari pengadaan ini, nanti kita bisa ajuin. Cuman kan ini baru-baru nih. Saya juga masih tahap belajar juga apa sih kayak gimana. Dan menarik banget sih ada apa self house ya untuk enterprise. Ya mungkin kedepannya lah kalau misalkan nextnya bisa Hmm. kerjasama Mas. Ini produknya Mas kah? Bukan, bukan. Ini Oh, websitenya pemerintah. Jadi kalau misalkan ya ya. mau kerjasama sama perusahaan swasta atau yang bank-bank BUMN atau apapun harus terdaftar di sini sih. Gitu Tapi kewajibannya. tapi Mm. nggak bisa daftar. Bisa daftar dari web atau harus Iya, ke orangnya langsung. Oh, ada daftar. Oh iya iya. iya iya. Login sebagai vendor gitu. Oke. Nantilah coba juga di sini juga Ini isi. untuk kedepannya sih next kalau kita bisa kerjasama nextnya. Oke. Thank you Bang infonya. Ya, maybe lah bisa nih nanti saya daftar juga nih. Oke. Apa TKDN? Maybe another question, guys. Masih 9:20 ya. Oke, nanti ya linknya ya saya kirim ke ini ya. Saya buat dah apa namanya. Oh nanti ya. Nanti saya buat kode kuponnya saya kirim ke Mas itu, Mas apa namanya? Ntar dah. Oke, Mas Alif.
Eh, meramaikan lagi. Eh, Oke. Mas Nanda kan sekarang kalau 7 bulan lalu mungkin fokus ya, mungkin terhindar dari sosialisasi, terhindar dari ngobrol sama orang gitu kan. Fokus lah ibaratnya memasak impresif sebaik-baiknya. Nah, sekarang kan Mas Nanda udah mulai build in publik tuh, di mana di satu sisi nyari klien, di satu sisi ngonten atau marketing gitu ya, di satu sisi masih bikin produk dan sebagainya itu gimana cara Mas Nanda biar tetap balance atau sebenarnya udah nggak balance nih? Iya, benar, 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 benar. Iya sih, jadi setelah build kan, setelah kita pitching itu banyak kali nih kok kemana-mana. Jumpa klien inilah, publik inilah. Ya, kalau benar-benar solo itu sulit banget sih sebenarnya. Jadi misalnya saya fokus ke klien nih, ya, nanti aplikasi saya nih nggak ke develop ini. Jadi kayak gini-gini aja nih. Ya itu juga kekurangannya sebagai solo founder. Makanya kedepannya kalau Bismillah ya saya dapat funding, saya bakal hire orang sih seperti hire juga CTO bakal saya hire. Terus ya juga freelancer juga untuk ngembangi webnya. Terus saya fokusnya nanti ya paling ke public ininya lah, public relation ya. Dan jumpa-jumpa klien atau yang networking dengan investor-investornya. Berat sih kalau udah seperti ini ya. Harusnya harusnya hire sih. Cuma nunggu funding aja nih udah. Tuh, guys. Masuk bisnis data. Ini ada contoh workflow yang keren nih. Oh, database-nya mati pula ya. Kok yang pakai Telegram? Salah, salah, salah. Kalau aku buat video, akhiran anak magang baru lulus gitu. Oke, oke, pastinya ya. Oke, saya mau ngasih tunjuk video nih agak lumayan keren ini. Video saya tentang bikin connect ke database ya MySQL ya. Saya mau ngetes semua database-nya mati pula untuk testingnya di di sini. Kelihatan nggak, teman-teman. Suara kedengaran nggak sih? Suara kedengaran nggak? Kedengeran videonya? Enggak, Mas. Jadi di sini kita bisa connect ke database kan, database. Nah, di sini si agent ini bisa tahu nih nama kolomnya apa aja, nama tabelnya apa aja. Jadi dia tahu harus buat query apa aja dia bisa. Jadi teman-teman tinggal ngetek saja. Tampilkan penjualan saya 7 hari terakhir. Tampilkan penjualan saya 1 bulan ini. Terus produk apa aja yang paling laku, produk yang nggak paling laku itu apa. Terus bisa bikin laporan Excel juga. Jadi dia bisa AI-nya bisa nge-generate laporan Excel terus nanti dikirim ke WhatsApp. Ini sih, ini contoh yang oke sih kalau menurut saya sih untuk untuk kita bisa berinteraksi dengan database. Mana ya contohnya? Smart follow up. Oh, ini kayaknya. Nah ya ini dah. Ini udah ada contoh ya oke-nya nih. Jadi connect ke database-nya. Di sini dia bisa ngelihat nama kolomnya. Terus dia bisa ngelihat nama tabelnya. Terus dia tinggal execute aja nih, execute select. Jadi si AI agent ini dia istilahnya iterasi lah. Dia dia apa ya menjalankan toolsnya itu berkali-kali. Ada batasannya juga sih. Bisa ditaruh di sini max iteration ya. Jadi dia 10 kali iterasi. Jadi iterasi itu dia setiap manggil tools itu dia iterasi. Misalnya awalnya dia ngambil nama tabelnya nih ya. Nama tabelnya udah dapat nih. Habis lihat nama table dia
cari ini nama kolomnya apa aja. Terus dia setelah itu baru dia execute. Nah, kalau si user ini minta Excel, nanti dia ke sini. Jadi dia bisa 4 kali iterasi. Nah, ngambil ngegenerate Excel ini, nah, terus dia kalau ada file, kalau ada file dia send dokumen. Yang kayak tadi kan ada ngirim dokumen. Kalau cuma teks biasa ya send message biasa. Ini ada petunjuknya cara koneknya, terus ada sampel koneksi. Jadi keren ya teman-teman. Teman-teman bisa ngobrol ke database-nya teman-teman, bisa buat query apa aja tinggal ngechat. Nanti hasilnya bisa langsung kekirim. Misalnya mau connect ke WhatsApp, nanti langsung kirim ke WhatsApp-nya. Oke, terus pernah nggak pas di tengah jalan saya minder gitu ada belum? Di tengah jalan rasanya minder gitu atau belum percaya diri dengan produk sendiri, apalagi sampai ke Malaysia gitu, lalu bagian development apa dibuat sendiri, kira-kira keadaan gimana? Minder pasti ya, pasti semua orang ya untuk yang berjuang kayak gini pasti always lah untuk kayak beberapa waktu saya minder, berapa waktu lagi besoknya saya pede, nanti besoknya minder lagi, kok gak ada user ya gitu-gitu kan, kok itu dah pastinya ada, hasilnya ada. Tapi ya I have nothing to lose. Terus nggak mau ngapain lagi selain aku kerjain itu gitu kan. Jadi ya dikerjain aja. Soalnya nggak ada yang hal lain dikerjain. Jadi saya fokusnya ke sini aja jadinya. Dan alhamdulillah ya respon-respon dari teman-teman oke juga. Ada yang support juga sebenarnya. Cuma pasti ya ada sih kepikiran minder. Nanti besoknya pede lagi, nanti besoknya minder itu biasa sih. Up and downs-nya itu pasti ada. Nah kebetulan kenapa dapat ke Malaysia itu kebetulan ya ini sih kayak kebetulan aja sih sebenarnya saya dapat pos itu. Saya awalnya iseng juga. Kayak isi form startup akselerator itu kan ada saya nampak di LinkedIn kan. Saya isi, terus interview ternyata masuk, oke, ikut kohortnya, terus diajarin situ cara pitchingnya, cara buat pitch deck-nya. Alhamdulillah masuk ke 15 demo day yang nge-pitch di Malaysia. Alhamdulillah ya kayak ini aja sih. Awalnya iseng aja ya, cuma ya keterusan sampai sini. Apakah saya dibuat? Ya, bagian developnya untuk sampai sekarang masih saya buat sendiri, tapi ke depannya pasti saya hire-hire orang inilah anak-anak tech. Kira-kira cara Mas atasi keadaan kayak gini gimana? Keadaan apa itu? Ya gitu aja sih. Ya just enjoy what you doing. Misalnya teman-teman ups and down dan ups itu biasa. Ya I have nothing to lose lah. Have nothing to lose, just do it. Ya kebetulan saya nggak punya anak juga kan, nggak ada yang diurusi, nggak ada untuk provide juga kebetulan. Jadi saya bisa fokus benar-benar di sini. Ya karena I have nothing to lose, jadi bisa ngerjain ini semua jadinya. Oke, thank you Mas. Maybe another question guys. Maybe 15 minutes atau teman-temannya. Oh, ini aku hancur nggak nih? Cing cing. Oh, oh ini jadinya. Oh, ini masih inilah deh ya. Saya nggak nyoba ngubah ke vertikal. Boleh nanya lagi nih Mas? Oh, boleh boleh silakan Mas. Ini mohon maaf ya diborong nih pertanyaannya. Aman aman. Ya apa lebih interaksi saya kan daripada saya ngomong sendiri. Oke. Nah, gini Mas, mungkin terkait tadi aku agak agak lost ini ya, agak lost sinyal. Terkait apa tadi enterprise white label tadi ya. Misalkan tuh Mas, kalau dari teman-teman yang di sini misalkan pengen pengen afiliatin itu lah berapa persen? Kalau tadi kan secara ini ya token ya. Kalau yang enterprise itu bisa dijadi affiliate nggak nih? Mau mendukung produk lokal Oh, nih, mendukung interesting. Mas Of Dewananda kan siapa tahu nanti teman-teman yang di sini kan koneksinya lebih siapa tahu ada yang koneksi ke mana kan bisa jadi peluang Mas betul betul memperbesar betul. nama Indonesia ini. Oh gimana pembagiannya? Apakah 50-50? Just Bisa. Wait. Maybe nggak sampai 50, maybe 40 dah, 40%. Soalnya kan masih ada cost-nya juga kan buat saya, cost buat server, cost buat supportnya gitu sih. Maybe ya mentok di 40 sih. Bisa ya, pasti saya kasih referral ini juga, referral percentage juga pastinya.
untuk monthly-nya gitu. Pasti ada ya. Gimana dari kapitalis? Enggak. Soalnya hanya biar biar cair aja gitu. Ya. Ya agak sampai palingnya mentok-mentok di 40 lah, 40, 60. Juga itu juga kalau enterprise itu kan besar juga itu biasanya bisa di atas 10 juga, 10 per bulan atau ada yang 15 juta per bulan biasanya. Kalau yang enterprise klien. Yes, maybe lebih. Nah, itu Tergantung gimana Mas? eh, Maksudnya kalau impresi ini kan masih Mas Mas Dewananda kan masih tahap ini terus ya, improve terus, masih akan tahap update terus dan eh, misalkan teman-teman yang di sini nih pengen anu Mas, pengen yang tadi itu white label tuh misalkan sudah ada peluang, kayaknya ini aku bisa bawa ke bisnis A, bisnis C gitu. Nah, terus ketika nanti prosedurnya gimana Mas biar transparan? Apakah ada program khusus mungkin atau gimana? MUI MOU. 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 Biasanya gitu sih atau ya agreement itunya lah gitu biasanya. Agreement. Ya, wajib sih buat agreementnya. NDA juga ke bisnis perusahaannya. Misalnya takutnya kan codingannya kebobol pula ini. Bisa juga kan kalau misalnya pakai server sendiri ya. Ya banyak agreement sih pasti untuk legal-legalnya. Pasti ya simple aja agreementnya. Nggak harus pakai notaris segala macam. Maybe itulah. Ya pasti adalah dapat referee fee-nya per bulan untuk yang referral. Another question maybe two or three last question. Maybe the chat. Kak, iya kalau udah berubah sulit waktunya cuma bisa malam. Betul betul betul. Soalnya kita kan harus provide kan. Kita sudah berjanji untuk provide keluarga kita. Jadi waktunya agak sulit kalau sudah berkeluarga. Boleh, boleh, boleh DM. Follow saja saya. Follow nanti saya follow back kok. Di ini Mas, di boleh IG. tanya satu lagi terkait workflow? Gas, gas. Ya boleh, boleh. Nah, kan kalau untuk ini ya, kalau untuk apa namanya WhatsApp itu katanya ada yang ke banned, ada yang nah permasalahan kecil-kecil kayak gitu, kalau di impresif ini sudah di ini ya, sudah pastinya sudah diantisipasi kan? Atau Next bagaimana? question. Next question, next question, next question. Oke, pasti ada. Untuk chance ke band pasti ada. Kalau mas yang kayak send bulking gitu ke 1.000 orang langsung gitu setiap setiap detik itu yang ngirim pasti ada chance ke band. Nah itu ada solusi untuk ngatasi itu. Nah pertama teman-teman connect itu pakai proxy. Nah gini pakai proxy, wait. Jangan yang ini deh. Hmm. Pakai proxy kan, nanti si proxy URL-nya, ya jadi IP-nya itu IP-nya nggak numpuk tuh di satu server itu. Jadi dia terbagi misalnya IP-nya di Indonesia, tergantung proxy-nya ya, atau di Singapura. Nah itu harusnya lebih aman pakai proxy. Terus kalau misalnya teman-teman banyak kali nih respon ini misalnya setiap hari itu yang ngechat itu ada ratusan orang, 100 orang, 200 orang. Nah itu kan curiga orang kalau si WhatsApp ini cepat banget balasnya. Itu solusinya teman-teman bisa pakai delay. Nah, dia delay setiap 10 detik dia baru ngirim gitu. Seperti ini contohnya. Kalau ini untuk contoh kasus yang ngechat itu ini kan misalnya AI agent lah, AI agent customer service lah yang ngechat tuh banyak banget. Misal 100 orang, 200 orang. Itu saya saranin teman-teman pakai delay. Ya at least lah kalau untuk ngebales 3 detik lah. 3 detik atau 5 detik. Nah, dia ngedelay. Jadi dia nggak kelihatan kayak bot. Terus Maaf Mas Nanda, itu kan kalau di Waha itu kan ada sensen. Sensen itu yang kayak kita ketika ada pesan masuk tuh, hmm, itu kan centang dua biru. Nah, itu nggak akan terindikasi bot kalau kalau di Waha. Nah,
bedanya dengan di sini kan tadi Mas Anda itu kan pakai white ya. Kan sama kayak di Note N8N yang white itu. Cuman kalau di Waha itu kan ada fitur itu. Sama kalau human in the loop atau istilahnya kalau pengen kita di Waha itu kan memungkinkan ketika kita bisa nih si CS manusianya ingin mengambil alih percakapan ketika misalkan ada terindikasi AI-nya kebablasan atau di luar nalar gitu ya. Itu bisa bisa diambil alih dengan cara misalkan kalau di Waha itu ini mungkin buat teman-teman lain ya. Ini saya coba di N8N walaupun pemula. Jadi di Waha itu ada fitur yang namanya get label. Nah, kalau di WhatsApp Business itu kan kita bisa nge-get label. Nah, get label itu bisa untuk nge nge-wait sebentar, ngambil alih percakapan yang kiranya AI itu ini apa namanya? AI itu di luar batas gitu ya. Apalagi yang sering pakai gratisan, kecuali berbayar. Kalau berbayar mungkin agak sedikit teratasi hal itu. Cuman kalau di Waha itu bisa teratasi dengan get label, Mas. Jadi saya pernah coba ya baru nyoba seminggu ini sih, Mas. Jadi saya human envelope-nya ada, jadi hybrid. Manusia bisa tetap bisa ngambil alih dengan cara ngasih get label itu, atau ketika di Waha itu ketika kita chat, kita yang ngechat, kita yang langsung balas, itu langsung otomatis ada labelnya dan dia AI itu berhenti ngerespon gitu. Jadi yang respon manusia. Ketika ditarik lagi labelnya, itu AI lagi yang balas. Nah, kalau di sini bedanya apa, Mas? Yang di Impressive itu, apakah bisa memungkinkan uh, Meta itu kan update-nya apa ya, jeli banget ya. Kadang-kadang bukan hanya ini, dia bisa blokir tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang itu udah korban 3 nomor gitu. Oh iya, masnya kena ban 3 kali. Iya, karena dari error itu saya tahu, oh ternyata kalau pakai send itu, ketika nya balas, kalau pakai yang metode kayak gini kan kayak udah login gitu ya. Kalau kita nggak balas itu kan nggak centang biru. Nah itu ternyata saya waktu di blogger pertama gara itu saya balas terus tapi nggak centang biru. Baru saya buka bercentang biru semua gitu. Suaranya ini ya, apa namanya? Sinyalnya masih ke Putus-putus ya, sini. Iya, putus-putus ya. putus-putus. Iya, putus-putus tadi. Oke. Oke, bisa, tapi ya dibuat logiknya sendiri di sini flow-nya. Cuman di sini saya bikin ada pakai tools kan. Jadi dia kayak forward to ini contohnya forward to human agent gitu. Jadi semisalnya kita bikin di sistem meseknya nih atau instruksi ke ininya agentnya. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu harus jawab apa, misalnya gitu-gitu, itu forward aja ke human agent. Nah, forward ke human agent nanti dia kirim ke nomor kita. Terus di sini dia summarize questionnya. User itu tadi apa yang ditanyain dia di summarize. Terus nanti dikasih nomornya. Jadi dia kita bisa langsung ngechatnya. Tapi ini nomornya yang berbeda ya, nomor human agentnya. Gitu sih kalau untuk dari saya. Jadi misalnya user nih ngechat ke AI agent. Ternyata AI agent ini nggak tahu nih apa ini, nggak tahu harus jawab apa. Itu kita bisa kasih instruksi kalau kamu nggak tahu forward ke human agent. Dia bakal ke sini forward. Forward ke nomor human ini, nomor human agentnya. Terus isi pesannya itu dari summarize the question. Jadi yang user tanyain itu, wow, kenapa gini? User yang nanyain itu nanti di summarize terus dikasih referensi nomornya. Jadi masnya tinggal langsung klik nomornya langsung ngechat ke customer tersebut. Kalau untuk impresif seperti itu sih. Kalau untuk hybrid ya, untuk AI agent dengan human agent, Mas Nur. Tapi ini ke read otomatis kan, Mas? Nantinya Maksudnya kredit? centang biru itu. Oh, Jadi oh, read pesan itu loh. Itu yang bikin saya keblokir pertama itu ternyata. lebih aman nak. Berarti ini ya harus di read ya. Iya, jadi kalau di Waha, sepengalaman saya nyoba, ya ini mohon maaf saya karena pemula ya nggak ngerti. Jadi ya itu ternyata di fitur Waha sama Wazupi itu berbeda. Memang kalau Waha ini yang khususnya di Leg Pro ya, bukan yang Waha yang biasa. Terus biasanya kalau yang awal-awal pakai Waha dia nggak
kan itu ada pilihan message sama on message yang ada dua tuh. Jadi teman-teman tuh nggak pernah yang pemula itu nggak pernah masukin yang harusnya dia masukin dua-duanya karena lognya itu bisa bisa ngebatalin sistemnya si Meta ini nggak ngedetek kalau ini bot gitu loh. Itu tuh ada di Waha. Jadi Sensen itu ketika masuk si AI-nya balas tuh otomatis ke read biru gitu loh Mas. Jadi ternyata setelah saya telusuri itu ya itu yang bikin saya ke Bennett bukan bukan broadcast banyak atau bukan balas banyak ternyata salah satunya itu diindikasi spam gitu. Dan salahnya saya juga nomor baru sih. Iya itu sih kalau kemungkinan high chance untuk di ban itu nomor baru dan nomor baru connect ke sini Ya, curiga banget tuh. dan nggak di read pula gitu. Jadi nggak otomatis read. Kalau ini otomatis read Tapi ya. kayaknya sebelum lupa saya, udah lama banget saya buat. Kayaknya di read kayaknya. Nanti saya cek lagi ya. Saya lupa soalnya. Soalnya di sini nggak keren. Tas saya matikan dari sininya. Nah kalau Itu WhatsApp dia. bisnisnya tadi beda ya Mas cara connect. Kalau ada dua cara sih. Yang satu kan yang WhatsApp personal nih, connect ke desktop lah. Tapi yang satu lagi ya pakai. Nah di sini kalau WhatsApp bisnis ini yang original, yang asli, yang maksudnya yang verified. Nah itu teman-teman bisa kasih buton atau list template. Jadi kayak ada klik-kliknya, ngirim Berat, template buton. Nah, berarti ini official ya Mas? yang official. Tapi connectnya agak sulit. Ya harus Oh ngisi berarti Facebook butuh. developernya. Iya ke Oh berarti daftar yang dulu. cuman cuman dapat secara official yang gratis 1.000 chat per bulan itu ya? Lupa aku. Enggak, kayaknya tetap bayar sih. Kayak 500 per pesan lah kalau dari Facebooknya ya. Oh Kena iya, lima iya, ratus rupiah per pesan kalau untuk broadcast ngirim pesan. Cuma yang iya. gratis itu kayak kita ini loh, kayak usernya duluan yang ngechat kayaknya. Tapi kalau kita kayak broadcast atau kayak bulk message yang kirim ke orang yang nggak ngechat kita itu kayaknya kena 500 rupiah per pesan. Nah ini harus ini juga daftar ke Facebook developer terus harus di verified juga ya text time juga sih kalau untuk yang Oh bikin yang officialnya. berarti sistemnya ketika mau connect WhatsApp bisnis seperti kita mau bikin ini ya backendnya CRM juga ya? I don't know maybe tergantung. Ya 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 banyakan dia kan masuk ini kan akses token kan business account ID. Ya ini ngambilnya dari Facebook developers. Jadi harus didaftarin dulu di Facebook developernya di akun developer.facebook. Nah itu nanti tinggal ditambahin. Saya ada nggak ya? Ini saya kasih contohnya ya, developer Facebook. Ya seperti ini. Jadi harus didaftarkan dulu akun ininya. Agak lemot nih. Ntar aja deh. Ya di sini nanti dia daftarnya. Terus harus ada proses verified-nya lagi. Terus ada bisnis verifikasi bisnisnya. Gitu sih agak lama sih prosesnya. Nah kayak gini-gini nanti dia daftar agak-agak ribet. Saya nggak suka ini. API-nya Facebook ini kayak pusing liatnya. Iya, berarti tapi ya dari sisi keamanan, maksudnya dari sisi keblokir mungkin lebih kecil ya Mas ya. Kalau pakai yang tadi itu. Tergantung pemakaian. Iya juga ya, kembali lagi Tergantung ya. nomor juga. Iya kembali ke nomor. Saya selama berapa? Tes 6 bulan ini belum ada sih nomor saya ke band. Nggak tahu dah deh. Ya mungkin ya maybe ya ada chance pasti Facebook atau Meta ini nggak update nih WhatsAppnya. Pasti pastinya ya ada chance ya untuk ke banned. Cuma ya pandai-pandai aja cara pemakaiannya. Kalau pakai apa tadi Waha ya bisa sih connect ke Wahanya. Nanti saya tambahin juga sih nanti integrasi ke Waha biar gampang. Jadi biar lebih fleksibel lagi. Iya Mas, Note Waha biar lebih ini lebih Ya siap powerful siap. nanti nih. Siap saya. Iya ya. Oke, thank you Mas. Nanti saya tambahin di sini.
Kalau saya Ini buat Node gampang, ya. Saya tinggal apa suruh apa AI aja. Saya pakai Gemini biasanya, Gemini Pro kan. Jadi create Node, saya sudah siapin kayak sistem promnya gitu loh, kayak ini saya tunjukin ya. Ini, nah di sini. Jadi saya udah siapin instruksi cara buat node-nya, gini 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 kan. Nanti tinggal ngechat aja di Gemini. Saya mau buat integrasi dengan ini, integrasi dengan Waha. Nah, nanti udah tahu deh cara buat parameternya, cara ininya. Gini contoh saya kasih contoh ya. Saya kalau buat node ini nambah node ini kan saya malas sih ngecek-ngecek API-nya. Saya ini aja. Paste aja di sini. Tadi si promnya terus tambahin add Waha integration. maksudnya Nggak sorry, kelihatan Mas itu Nanda. Oh, itu nggak kelihatan ya? Beda nge-freeze, screen ya? nge-freeze. Beda. Oh, screen pause. Why? Apa koneksi saya? Kayaknya karena Mas Nanda nggak Oke. share entire screen atau Mas pakai split screen deh. Oh, maybe. Ini bukan karena saya banyak nanya kan ya? No way. Wait, screen satu. Enggak, screen Bisa satu jadi saya Mas pilih Nur. kan. Nah, baru muncul. Muncul ya? Muncul. Muncul-muncul. Ah, jadi kalau saya buat node itu, buat node baru nih, integrasi baru, saya kasih sistemnya tadi, template-nya lah, istilahnya template. Barulah banyak template-nya, gini, 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 gini. Terus di endingnya saya bikin panjangnya. Nah, kan udah template-nya. Terus dipanggil, ya buat aja add WH integration gitu kan. Ya udah nanti dia dibuat. Nah, cara credential form-nya, ini parameternya ini. Ya biasanya saya gini buatnya. Gampang buatnya. Nah, terus balik ke, ini kelihatan ya, oh kelihatan ya. Misalnya WH contohnya. Tinggal copy-copy aja sebenarnya saya sih. Makanya kalau buat apa note itu agak cepat ya. Terus ya nanti ganti icon juga sih, ganti icon. API key gitu. Nah, pakai JSON ya tinggal pasti aja. Loh, kok error pastinya. Kok error? Curly bracketnya kurang Mas. Udah loh tambah satu. Oh, Itu kurang mas. iya, iya. What is this guys? Pakai ini lu ya, pakai ini kayaknya. Array lupa, sorry sorry sorry. Astaga, apaan sih guys? Nah, baru bisa deh. Ya biasanya gitu sih. Saya nambahnya. Terus saya buat parameternya kan, bla bla bla. Terus juga ada ini jelek sih dibuatnya. Biasanya nggak kayak gini. Terusnya actionnya sentence mistake kan. Saya copy aja. Saya copy kan. Mana tadi? Nah, di actionnya saya tambahin sentence mistake. Nah, terus saya diisi aja parameternya. Pakai JSON biar enak kopinya kan. Nah, kok gini sih dia AI-nya. Ya udah tinggal jadi kan. Nah, set ID-nya, masuk tesnya, session name-nya. Oh, ada session name ya. Terus execute-nya tinggal copy aja, execute. Nah, ini JS-nya. Oke. Terus sampel output-nya. Sampel output inilah yang keren nih. Jadi nggak perlu dites ya, udah kelihatan apa aja. Sampel output. Udah, jadi satu ini, satu satu action kan. Nanti ya tinggal tambah aja mau action apa lagi. Biasanya gitu sih saya kalau mau nambahin note gitu. Jadi cepat ya. Jadi kasih template ininya, promnya, terus kasih mau bikin integrasi apa gitu. Vibe coding ya, vibe coding, vibe not builder, vibe not builder. Kalau Chatwood emang ya Chatwood juga oke sih Chatwood tuh. Genesis ini Genesis apa nih baru tahu aku. Genesis. Genesis tuh kayak CRM-nya, kayak chatbot, Mas. Oh, Mirip dia. Gitu. Itu kompetitornya. Mahal tapi mahal. Gila. iya. Iya. Lebih enak
chatbot Mas, dan di N8N kayaknya sudah sering. Kalau saya sih baru mulai ya, jadi baru tahu. Oh ya 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 bisa 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 bisa. Oke. Ya maybe temannya misalnya gak ada integrasi apa gitu nanti teman-teman bisa inilah buat integrasi sendiri ya, gitu. Jadi banyak juga notnya. Nanti kalau udah oke kan tinggal dipublish. Nah itu bisa teman-teman buat private atau bisa public. Nah kalau dia public itu saya cek dulu lah biasanya saya verified atau enggak itu. Nah, kalau saya verified, baru dia nanti muncul ke semua orang, ke ininya, ke not integrasi di workflow editornya nanti baru muncul ya. Ketika kalau public. Tapi kalau kalau private ya ini masnya doang yang make nanti. Yang muncul nanti cuma akun masnya aja. Itu sih Oh, untuk not builder. berarti kalau nanti node builder itu misalkan saya bisa nyiptain 10 node builder, itu nanti ada ini nggak sih Mas? Kalau di Impressive nanti ke depan punya rencana akan ada reward bagi node builder ini nggak sih? Maybe, Kayak maybe, maybe. kalau di N8N kan kayak Lacana gitu ya, kayak badge gitu ya. Iya, Cuman kalau oh ya usernya. Mm-mm. atau mungkin dapat rupiah kan nggak tahu ya, mungkin ya. I don't know, tapi kalau saya kepikirannya untuk hire sih, hire khusus yang ngerjain builder ini. Saya hire orang biasa kalau yang di pikiran saya untuk kedepannya khusus bangun ini trigger. Nah, kalau trigger ini kalau teman-teman ada webhook, ada polling. Nah, kalau polling dia kan dia ngecek itu, ngecek setiap saat. Terus kalau datanya berubah berarti dia ke trigger atau enggak terserah. Jadi ada logiknya lah nge-trigger mau di-trigger atau enggak. Nah, itu biasanya pakai polling. Tapi kalau webhook dia bisa connect ke apa kalau memang nyediain dia webhook itu biasanya ada subscribe. Jadi kita nge-subscribe ke webhooknya. Terus ada unsubscribe-nya. Jadi untuk ngapus ininya lah webhooknya. Terus ada handlernya. Nah ini handlernya untuk ngelola datanya lah. Misalnya mau data ini doang yang mau di-outputkan dari data webhooknya. Itu bisa di handlernya. Terus sampel ya sama lah untuk sampel apa yang mau dikeluarkan gitu sih. Itu webhook ada polling juga. Kalau polling tadi kan dia dicek nih setiap menit nih. Kalau datanya berubah, biasanya gitu. Datanya berubah baru dikeluarkan, baru di-trigger gitu. Itu untuk trigger. Kalau actionnya lebih simpel lagi. Actionnya tinggal jalani proses execute aja. Execute ini dijalanin, baru dia muncul. Oke, gitu sih. Oke, maybe two more question lah. Mau lihat 7 menit lagi kita selesai ini kayaknya. Apa gitu ya? 35 orang. Oke, maybe another question guys. 5 minute. DO, IG saya. Ini ya IG saya ya. Tuh, kok hilang? Oh, sorry, sorry. Oke. Ya, dia buat akses juga cara harus verify apa ya. Iya, ya lebih aman sih yang kalau verified ya WA-nya ya. Jadi connect-nya ke developer Facebook-nya langsung. Oke, Mas Basim, nanti saya fallback ya. Right, 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 right. Kalau tur Nomor kue, ini gimana Mas, Mas? kalau tur Nusantara rencana kapan Mas? Kalau apa? Tur ke Nusantara Mas, seluruh Indonesia gitu, ngadain Tur, seminar tur, offline. ngetro. Ya kalau ada event ya, kalau ada event apa startup atau event-event inilah dari pemerintah bisa itu saya datang itu. Kalau dari kementerian apa, ada event startup atau investasi atau hibah, dana hibah-hibah itu maybe lah bisa datang. Tapi kalau untuk official no way, no way sih. Kalau untuk official tour, saya kan bukan ini, bukan anak konser. Ya kalau mungkin ada event-event gitu dari apa instansi apa, maybe saya ikutin. Funding ya sih, funding paling penting di startup sih itu sih funding sih yang paling utama untuk ngincar di awalnya untuk bisa inilah
bisa jalan dulu nih setahun ini, jalan gimana ini setahun dikasih funding kan. Nah kalau oke setahun ini oke. Biasanya tuh dia ini funding lagi ke stake yang lebih besar. Misalnya ini saya preseed kan, preseed saya askingnya misalnya nih 100.000 dolar nih, 100.000 dolar. Nah, dilihat nih sejalan apa setahun nih jalan ini gimana, terus tractionnya gimana, revenue-nya berapa, profitable nggak kira-kira untuk tahun ke depan. Kalau dilihat oke tractionnya, itu teman-teman bisa funding lagi ke seed yang apa ke stake yang berikutnya, misalnya seed funding. Nah, seed funding itu biasanya $1 million atau 1.5 million ya biasanya untuk seed funding. Nah, tapi dilihat dulu yang dari preset ini bagus nggak ini ininya bisnis modelnya tractionnya oke nggak revenue-nya bisa profitable nggak untuk waktu dekat. Nah itu dilihat dari awal dulu ini dari traction sih traction revenue berapa yang burn rate-nya itu berapa. Ternyata burn rate-nya misalnya revenue-nya banyak nih, misalnya $100.000 revenue, cuma burn rate untuk marketing itu gede banget ngelebihin revenue itu kan bisa jadi perkiraan juga jadinya. 3 minute again guys, 3 minute guys, we have 3 minute. Any question guys, one last question maybe. Teman-teman ada ini nggak kira-kira yang ide startup gitu mau apa, idenya keren maybe. Maybe saya nanti bisa kenalin juga ke tim Hasan Fisik kalau punya ide startup apa. Sini kok belum bang. Apa tuh? Ya, gitu sih. Ya. Oh kalau Telegram nggak bisa sih, kayak harus punya ini sendiri, app sendiri. Tergantung sih kalau masnya dari Telegram ternyata revenue-nya banyak bisa aja. Dari itu sini hasilin income belum bang. Oke, udah lumayan sih untuk income sih. Karena udah ini juga kan, udah kerja sama dengan startup, kolaborasi dengan beberapa startup, sama juga ada enterprise klien juga, udah lumayan sih. Untuk hasilin income yang Mas Dewa itu banyak. Loh, Mas Basim ini kok tahu? Mas udah follow saya Mas ini. Banyak orang dalam Sedikit. Discord ini kayaknya Mas. Basim. Iya kan? Kan saya ini orang orang dalam ini guys. Ini pakai nama samaran ini kayak aku kenal ini. Iya, kayaknya nih Mas Basim Oh, nih di Discord N8 N8. kan nih. Oh alah, iya 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 Discord Atasan. Sedikit iya pakai tele ya. WhatsApp sih paling banyak. Oke, 1 minute lagi guys. Maybe I don't know. Ya Request sih. update WhatsApp yang Iya, bisa ini tadi Mas mungkin itu ke auto read depannya. ya. Iya, Auto read ya. Oh, bisa bisa. Jadi pas ke trigger ini workflow-nya nanti langsung auto read. Ya bisa sih. Mungkin ada kasih delay juga ya, option delay. Delay itu mau berapa detik setelah terima pesan, mau berapa detik dia nge-read gitu kan. ya Mas tepat biar Oke, kayaknya oke, si oke. Meta itu sih kemarin 3 nomor kok blokir Mas gara-gara Oke, oke. Bisa, bahas bisa. ini. Nanti saya tambahin. Ya, Discord N8 ini nih lumayan bantu saya juga ya dari komunitas saya nge-share aplikasi saya kan. Terus rumahnya lumayan suportif juga dari Discord N8 ini untuk nge-share. Dan juga banyak traction sih. Banyak traction. Ada yang postnya di threads itu sampai 2000 komen itu nge-share aplikasi saya. Tahu nggak siapa namanya? Lupa. Siapa? Yang dari artificial tahu nggak siapa namanya? Lupa aku. Ya itu komunitas ini Mas. Itu yang banyak komennya dia. Iya, dia nge-share ini kan aplikasi saya kan itu yang komen 2000. Itu di Ja, thread Mas. ja- ya di thread. Jadi kayak best performance postnya dia juga. Discord. Oke guys, kayaknya iya, mau Serbongkota ya. Oh ya Ivan benar-benar Ivan. Ivan. Dia nge-share aplikasi saya terus yang komen sampai 2000 orang. Dia ngechat aku, mana si Ivan? Mana si Ivan? Dia nge-read saya kan, nge-share terus dia ngasih ininya. Oh, ini.
Nah, mungkin teman-teman juga ini kan pengen dapat reach juga kan, bisa nge-share aplikasi saya. Ya, ini reach-nya lumayan ya, 2000 yang komen ya. 2000 komen, terus yang banyak juga yang repost. Nah, dia lucunya dia nggak bisa balas DM kan, jadi dia nggak balas satu-satu gitu. Jadi 1000 orang dia tuh ngecek satu-satu untuk ngasih ininya, linknya gitu. Karena di threads kan belum ada automasi ngirim DM kan. Jadi dia yang komen gini, dia kirim satu-satu jadinya. Capek itu capek banget sih kayaknya. Oke, sudah 2 jam guys. Oh, pegal juga nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya guys ya. Thank you ya yang udah datang nih berapa orang ini? 30-an ya. Oh, iya, 34 orang, 33 orang. Thank you guys untuk malam ini. Semoga ya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau bangun startup dan yang ada ide-ide bisnis automation apa kita bisa bahas-bahas juga untuk kedepannya, untuk bisa kolaborasi juga mungkin teman-temannya dengan teman-temannya. Ada yang ingin ditanyakan, maybe bisa cek DM saya atau di WhatsApp, bisa menanya tentang otomasi apa, bahas otomasi apa, tinggal nanti chat saya aja. Dan thank you juga dengan Ruby Talib AI yang sudah kasih saya kesempatan untuk sharing session malam ini. Oke, untuk malam ini mungkin itu saja. Thank you for all. And maybe Mas Nazib mau take over. Ada yang mau dikasih ini lagi, arahan atau informasi? Oke, terima kasih Mas Nanda. Dan kami juga terima kasih Mas sudah sharing luar biasa ya tentang impresif ini untuk webinar dari Ruby Talib AI. Dan Alhamdulillah sepertinya teman-teman juga dapat banyak insight ya. Ya, ikut senang sih, Masya Allah. Udah luar biasa ternyata impresif. Thank you, Mas. Oke Mas, sama-sama. Dan nah, siap gaskan produk lokal. Oke. Hey. Siap. Siap. Thank you, Mas. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas keaktifannya dan keikutsertaannya di webinar pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang di grup WhatsApp tetap stay aja nggak apa teman-teman karena nanti akan ada webinar-webinar dari Ruby Talib AI selanjutnya. Jadi kita akan share juga nanti langsung info-nya di grup WhatsApp. Jadi teman-teman nggak usah daftar lagi misal kalau ada webinar dari Ruby Talib AI. Dan mungkin itu aja teman-teman. Semoga bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya dari Ruby Talib AI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dewananda atas penyampaian seluruh insight-nya tadi di webinar pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan malam hari ini ada kekurangan. Kita catch up lagi teman-teman di WhatsApp group dan juga sama Mas Nanda kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan ke Mas Nanda. Oke. Kami tutup webinar pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, everyone. Have a good night, have a good rest. Oke, Mas.